2015. Tapi kenaikan atau trennya yang paling signifikan antara PDI Perjuangan dan Gerindra siapa nih, Mas? Cindy Sistiarani terlihat menawan saat PDI ini memoderasi sifatnya dialog. lebih landai ya. Tapi kenaikan atau trennya yang paling signifikan antara PDI Perjuangan dan Gerindra siapa nih, Mas? Kenaikan PDI ini sifatnya lebih landai ya. Karena dia sejak awal kan angkanya sudah sekitar berkisar di 20-an. Sementara Gerindra ini tidak akan banyak berbeda lah kira-kira dengan nanti pada saat pemilu begitu. Kira-kira demikian. Oke, di posisi ketiga ada PKB. Meskipun jaraknya jauh tadi ya, Mas Toto 18,9%, Gerindra posisi 2, di PKB posisi ketiga itu sekitar 7 ya, 7,6%. Tapi menyalip Partai Golkar dan Partai Demokrat. Ini kejutan nggak atau sebenarnya nggak terlalu signifikan? Nggak kejutan sih. Kita harus ingat juga kalau kita bandingkan berlangsung dan seterusnya. Akan tapi memang pada saat ini kita lihat PKB itu ada peringkat 3 dan kalau kita lihat latar belakangnya, mayoritas PKB ini memang ada di Pulau Jawa. Jadi 80-an% ini kalau dari jawaban yang ada di survei kami itu ada di Pulau Jawa. Jadi ini memang partai yang Sulawesi itu sudah terbentuk lama dan itu bisa bangkit kembali kalau masa kampanye nanti berjalan. Demikian juga Demokrat. Demokrat itu sekarang menjadi partai yang paling kalau diukur dari tingkat kesukaan itu dia paling tinggi. Jadi dia punya modal untuk revive kembali ya, untuk bangkit kembali mendapatkan pemilih-pemilihnya seperti di periode survei-survei sebelumnya. Jadi posisi ketiga tapi jangan senang dulu, masih harus diperhatikan ada Demokrat juga Golkar yang sangat tipis untuk mengintai PKB. Nah Kang Ujang, kalau Kang Ujang dari hasil temuan Litbang Kompas, menurut Kang Ujang apa yang berpengaruh secara signifikan terkait dengan fluktuasi perolehan atau elektabilitas partai politik? PDI Perjuangan, Gerindra, dan PKB, kita bicara 3 besar dulu. Kang Ujang sepertinya masih di mute, kita tidak bisa mendengar suara Kang Ujang. 1, 2, 3. Ya silakan. Ya kalau kita lihat dari angka-angka ya, lalu Gerindra juga naik gitu ya. Ya terus ya, dalam 3 pemilu terakhir, katakanlah 2014, 2019 dan 2024. Itu menurut Kang Ujang ya. Nanti ketika proses atau dinamika politik ini terus berubah menuju ke pendaftaran sampai pada saat pemilu nanti, apakah akan signifikan pengaruhnya menurut Anda? Ya, saya melihat iya. Karena begini, kalau kita lihat pemilihan lain, capres maupun cawapres, begitu juga PKB dan lain-lain, termasuk Demokrat, akan berusaha untuk menjadikan ketua umum sebagai capres dan cawapres. Tapi Kompas juga, Litbang Kompas juga menemukan ya Mas